Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Lampung, kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dongeng yang berjudul Raza dan Zaman karya saya sendiri. Selamat mendengar dan menyaksikan. Raza dan Zaman, karya Nurliana. Siang itu, suasana hutan sangat sunyi. Hanya terdengar suara burung yang bernyanyi jauh di atas sana. Zaman yang duduk di atas batang pohon tumbang sejak matahari hendak terbit sampai matahari berhasil mencapai puncak pada siang ini masih tidak beranjak pergi. Berbekal ubi rebus yang ia bawa untuk sarapan pagi, kini masih utuh di dalam bungkus daun pisang. Matanya menerawang jauh ke depan. Sesekali ia menghela napas, karena 2 hari lalu sahabatnya mati. 2 hari lalu, sahabatnya mati tertembak peluru dari seorang pemburu. Raza, harimau buas penjaga hutan hijau di pulau ini. Informasi dari burung gagak, Raza mati di bawah pohon beringin yang rindang. Asumsinya, Raza mati saat mencoba melindungi hewan lain yang hendak diburu oleh orang-orang tak berhati. Mereka seenaknya menembaki para hewan di hutan ini hanya demi merasa puas. Mereka bahkan tidak memikirkan perasaan saudara, teman, sahabat dari hewan-hewan yang mati tertembak. Rasa kehilangan jauh lebih menyakitkan daripada melesetnya peluru tembakan. Zaman masih belum bisa menerima kehilangan sahabatnya. Biasanya, di saat siang seperti ini, Raja sedang merebahkan tubuhnya di atas batu pinggir sungai. Dari atas batu itu, Raja bisa melihat langsung seluruh penjuru hutan. 3 hari lalu, Raja masih di atas batu itu, melihat Zaman berlatih jurus yang diajarkan oleh bapaknya. Tapi sekarang, hanya batunya saja yang ada. Zaman melirik ubi yang terbungkus daun pisang di sampingnya. Selera makannya telah hilang semenjak perginya Raja. Tiba-tiba, tak! Batu dari arah belakang terlempar mengenai kepala Zaman. Raza, mata Zaman berbinar, menatap harimau yang penuh luka berjalan mendekat di belakangnya. Ini benar kamu, Raza? Entah ilmu dari mana, Zaman bisa berkomunikasi dengan semua hewan di hutan ini. Mungkin karena sudah lama hidup berdampingan dengan hutan. Zaman berlari mendekati Raza, namun Raza menghindar untuk dipeluk. Padahal Zaman sudah rindu. Raza, wajahmu kenapa? Kenapa kamu menghilang? Sudah 2 hari aku menangis di atas batang pohon tumbang ini. Kenapa kamu baru kembali? Zaman terus mendekat dan melihat seluruh bagian tubuh Raza. Raza melengos, berjalan mendekati batang pohon tumbang. Tidak usah menangis, sekarang aku jauh lebih baik. Tidak usah menangis, sekarang aku jauh lebih baik, kata Raza. Apa yang kamu bicarakan, Raza? Tentu aku sedih kehilangan sahabatku ini. Dan apa kamu bilang? Jauh lebih baik. Baik dari mana? Tubuhmu ini luka semua. Zaman menghembuskan nafasnya dengan kasar, bergegas untuk mencari obat. Tunggu di sini, kata Zaman. Jangan Zaman, nanti saja. Aku takut waktuku hanya sebentar. Hah? Memangnya kamu mau kemana? Kata Zaman. Sudah, diam. Duduklah, ada yang ingin aku bicarakan. Zaman berjalan, duduk di atas pohon tumbang, menghadap Raja dan siap mendengarkan. Ayo bicara, aku siap mendengarkanmu, ujar Zaman. Raja terlihat menghela napas dan menahan nyeri pada bagian-bagian tubuhnya yang terluka parah. Pagi kemarin, aku berjaga di depan hutan, menjaga semua yang ada dalam hutan ini agar tidak dirusak oleh manusia-manusia tidak berhati. Aku enggan hutan ini diserang kembali oleh pemburu-pemburu itu. Jadi, aku memutuskan untuk tidak pulang. Dan kabar kematianku dari gagak hitam itu tidak benar. Gagak itu melihatku terkapar lemas di bawah pohon beringin. Aku melihatnya dengan mataku yang tidak sepenuhnya tertutup. Ia enggan menyentuhku karena tubuhku penuh dengan luka.
Mungkin karena itu, gagak hitam berpikir bahwa aku telah mati. Selama 2 hari itu, aku terus-terusan berada di depan hutan, menghalang para pemburu untuk masuk ke dalam hutan lagi. Lihatlah luka ini. Ini semua ulah mereka. Bayangkan jika yang terkena senjata itu hewan yang lain. Tapi itu berbahaya, kamu tidak boleh bertindak sendiri. Bagaimanapun, kamu bisa mati jika tertembak atau tertusuk oleh pedang, ujar Zaman. Tidak apa, aku sanggup dengan itu semua, kata Raja. Hening di antara keduanya. Zaman bingung harus berkata apa. Sebegitu besar rasa cinta Raja pada hutan hijau di pulau ini. Menggores sedikit hati Zaman sebagai manusia. Zaman, hanya kamu satu-satunya manusia yang peduli dengan hutan ini. Tolong jaga hutan ini, Zaman. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan hidup atau tidak. Aku mohon, tolong jaga hutan ini untuk mereka. Para pemburu itu tidak akan pernah peduli dengan apapun yang ada di hutan ini. Mereka hanya memikirkan kepuasan mereka untuk memburu dan membunuh binatang-binatang di hutan ini. Aku percaya kepadamu. Tolong lindungi dan jagalah teman-temanku yang lain. Mereka harus hidup, Zaman. Mereka harus menjaga hutan ini. Bagaimanapun, hutan ini adalah tempat tinggal kami. Siapapun yang berani merusak atau bahkan menghancurkannya, maka mereka juga pantas untuk mati. Sekarang sudah sedikit sekali manusia yang peduli dengan hutan. Mereka hanya berpikir bahwa binatang-binatang dalam hutan ini yang tidak terurus dan tidak terjaga adalah binatang yang pantas untuk diburu dan dibunuh seenaknya. Tolong bantu kami, Zaman. Lihatlah di ujung sungai sana. Ada bayi rusa yang masih berharap untuk hidup. Dan lihatlah di atas awan sana. Ada burung yang masih menginginkan terbang bebas di atas awan. Jika pemburu itu kembali lagi, maka tidak akan ada kebebasan untuk kami. Tolong, Zaman, kaulah sahabatku. Kau pemberani, kau tangguh, dan juga baik hati. Tolong gantikan aku untuk mereka. Zaman nampak bingung. Dirinya sadar, ia tidak setangguh Raja dan tidak sekuat Raja yang masih hidup dengan 2 peluru yang bersarang di dalam perutnya. Zaman, ini kesempatan terakhirmu untuk membuatku bahagia sebagai sahabatmu. Aku datang untuk mengatakan ini kepadamu. Mereka akan segera tiba untuk melakukan pemburuan ilegal dengan membunuh seenaknya hewan-hewan di sini. Cepat putuskan, aku ingin lebih tenang. Mata Zaman memerah, tangannya terkepal, melompat dari batang pohon yang tumbang itu dan berlari menuju tempat masuk ke dalam hutan hijau. Ada 2 mobil jeep terparkir di sana. Zaman berdiri gagah di jalan setapak yang merupakan jalan untuk masuk ke dalam hutan. Hei kalian, kata Zaman kepada para pemburu di sana. Ada 8 orang dan 4 orang berjalan mendekat, membawa senjata masing-masing. Siapa kamu? Tanya salah satu dari mereka. Siapa aku itu tidak penting. Untuk apa senjata-senjata itu? Kalian ingin membunuh binatang di sini. Kalian tahu bukan? Itu tidak benar. Kamu anak kecil, tahu apa? Tanya salah satu para pemburu itu. Aku tahu kalian pembunuh. Kalian membunuh hewan-hewan di sini hanya untuk kesenangan kalian, bukan? Kalian bahkan tidak berpikir dampak dan akibatnya. Kalian memang tidak punya hati, kata Zaman kepada para pemburu yang datang mendekati Zaman. Mereka tampak kesal. Salah satu dari mereka langsung menodongkan senjata api, namun ditahan oleh temannya yang lain. Zaman tentu terkejut dan juga takut, tapi kali ini Zaman siap jika harus mati demi teman-temannya yang di hutan merasa tenang dan juga bebas. Kamu tidak tahu apa-apa, nah. Minggirlah, ujar salah satu para pemburu. Dari belakang terlihat Raja yang berjalan mendekat dengan tubuh yang masih penuh dengan luka. Kondisinya semakin parah. Jalannya sedikit lebih lambat dan raungannya juga semakin mengecil. Para pemburu bergerak mundur dan juga menodongkan senjata apinya, siap untuk menembak. Namun Zaman mencoba menghalangi mereka agar muncul senjata api itu tidak terarah kepada Raja. Kini, Raja sudah berada tepat di samping Zaman. Manusia-manusia ini tidak akan pernah merasa puas. Mereka tahu hewan-hewan di sini bisa berbicara dengan bahasa mereka. Hal ini yang membuat para pemburu semakin ingin untuk membunuh habis hewan di hutan hijau ini. Kembali lagi kau jagoan, kukira sudah mati, ujar salah satu dari pemburu.
Anak panah menembus jantung raja. Tepat setelah tertusuk sempurna, raja meraung dengan keras kemudian tumbang, namun belum mati. "Raja!" Zaman berteriak dan berlari ke arah raja. "Kalian memang benar-benar tidak punya hati. Raja sudah berusaha untuk tidak menerkam kalian, tapi kalian malah membunuhnya. Apa salah hewan-hewan di sini? Apa?" Zaman sangat murka. Matanya merah, hampir mengeluarkan air mata. "Mereka yang memulai duluan. Mereka membunuh salah satu rekan kami. Hewan-hewan di sinilah yang jahat," jawab pemburu yang baru saja memanah raja. Brak! Tiba-tiba jatuh seorang laki-laki dengan tangan penuh buah manggis. "Aduh," katanya. Di sampingnya ada singa besar yang berjalan meninggi laki-laki itu. "Chan, kamu selamat. Ini benar kau kan?" Salah satu pemburu berlari mendekat pada laki-laki itu. Chan berdiri di antara mereka. Seketika, matanya membola saat melihat raja tergeletak dengan nyawa yang tinggal sedikit. Chan membuang semua manggis yang ia pegang ke sembarang arah. "Siapa yang memanah raja? Jawab!" "Aku ini tidak mati. Aku hidup. Lihat, aku sehat. Mereka yang membantuku bertahan selama di hutan ini. Kalian seharusnya mencariku, bukan malah membunuh mereka." Bukannya senang, tapi Chan malah murka saat melihat raja tergeletak dengan luka dan anak panah yang masih ada di perutnya. "Chan," panggil salah satu pemburu itu. "Apa? Kamu yang meninggalkanku di ujung hutan dengan alasan ingin membuang air kecil, bukan?" "Iya kan? Aku yang tak tahu arah jalan kembali malah terjatuh ke dalam lubang. Singa ini yang membantuku." "Benar," kata mereka. "Kalianlah yang jahat, pembunuh." "Chan!" teriak salah satu pemburu di sana. "Pergi kalian sebelum kupanggil seluruh singa di hutan ini untuk merobek mulut dan perut kalian semua," ujar singa yang baru saja terbangun dari tidurnya karena mendengar raung kesakitan raja. Singa itu adalah singa yang datang bersama Chan. "Kembalikan dia kepada kami," ujar salah satu pemburu menunjuk Chan. Singa mengangguk. "Bawalah. Ada atau tidak keberadaannya di sini tidak ada untungnya bagi kami. Hanya menambah masalah saja. Lain kali, jika ingin membuang saudara, jangan di sini. Merepotkan," ujar singa. "Pergilah cepat, jangan pernah kembali lagi," kata singa dengan nada marah. "Tidak, aku tidak mau pergi dari hutan ini," ujar Chan. "Chan!" bentak pemburu lainnya. "Apa?" Chan ikut membentak pemburu itu. "Pulanglah, bukan di sini tempatmu seharusnya. Lihat, satu nyawa temanku sudah di ujung tanduk, itu juga karenamu," ujar harimau kepada Chan. "Cepatlah pergi sebelum benar-benar aku robek perut kalian sekarang." Tatapan tajam singa berhasil membuat mereka bergerak mundur. Chan ditarik paksa untuk ikut pergi dengan pemburu lainnya. Kini, mereka berjanji untuk tidak akan kembali lagi, tidak akan memburu sembarangan lagi, dan membantu menjaga keamanan hutan ini. Akhirnya, hutan kembali aman dan damai. Raja yang tertembak 2 peluru dan terpanah di bagian perutnya kini berangsur membaik setelah 2 bulan. Sejak kejadian itu, para pemburu tidak pernah kembali lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.